سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Iman Rumah Sakit Istirahat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ketika subuh di hari Ahad ini. Semoga yang hadir dalam keadaan sehat, dalam keadaan rahmat dan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang hadir dikarenakan sedang menunggu saudara-saudarinya yang menjadi pasien yang bersangkutan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang menginginkan kebahagiaan dan tidak tahu kebahagiaan itu apa, sehingga yang dicari adalah hal-hal yang terlarang. Sekilas mendatang tidak terasa senang, rasa bahagia, tetapi tidak disadari secara tidak langsung justru menimbulkan bekas yang sulit ya, untuk diobati dengan kebahagiaan yang sama, kecuali tambahkan frekuensinya, volumenya, dan seterusnya. Nah, kita contohkan orang yang merasa tenang dengan mendengarkan musik, lagu-lagu, ya tidak mudah cukup. Ya, bulan-bulan zaman dulu kita cukup mendengarkan musik lewat radio saja, transistor, ya, suaranya kecil, cepat. Nah, orang tidak puas, ya, mesti dengan sound system yang besar dan seterusnya, yang akhirnya kepuasannya tidak akan pernah terhenti, sehingga mana ujungnya kebahagiaan. Dan berikutnya hal-hal lain terkait dosa, terkait kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang dicari kesenangan maka tidak ada ujungnya. Orang bilang seperti minum air laut. Saya juga belum pernah kayak minum air laut, tapi katanya semakin diminum semakin haus begitu. Itulah kalau manusia mencari kebahagiaan dan tidak tahu bagaimana caranya. Sementara Islam sebagai solusi yang sering kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami, datangkanlah kepada kami kebahagiaan dunia, kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Kebahagiaan dalam Islam meliputi tiga itu: bahagia dunia, bahagia akhirat, dan dihindarkan dari api neraka. Jadi seterusnya, jika ada orang yang merasa paling bahagia di dunia dengan sebab keingkaran kepada Allah, kalau ujungnya harus masuk neraka, ya buat apa? Akhirnya dia akan menjadi makhluk yang paling menderita di akhirat. Karenanya kita mencoba untuk meraih kebahagiaan itu, ya, dengan cara yang diajarkan di dalam Islam. Apa salah satunya? Nabi SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Wa majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah." Dan ada pun sekelompok kaum, tidaklah satu kaum ijtama'a berkumpul fi baitin
di salah satu rumah min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Apa itu rumah Allah? Masjid. Jadi fi baitin, di salah satu masjid, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Seluruh masjid rumah Allah. Sana gak ada orang ketua DKI. Jadi rumah Allah, maka kita bebas masuk. Ya. Kalau ada aturan, ya itu memang untuk menjaga kebersihan, menjaga ketertiban. Jangan pula di sekitar rumah Allah tapi mau nginep baju nggak boleh. Ya ada aturannya, maksudnya untuk membuat tempat itu tetap terjaga dan ada keteraturannya. Justru dengan itulah salah satu upaya menjaga rumah Allah dengan sebaik-baiknya. Adanya aturan yang ditetapkan oleh ketua DKI. Itu saya kenceleng di rumah Allah, lumayan sangat semayar ya. Benten memikirkan terminal meneras, eta pipis 2.000 ya. Jadi kalau mau pipis rugi katanya, saya mau buang air kecil rugi 2.000. Saudara sekalian, buang air besar, buang air kecil, anggar 2.000. Itu terminal oleh 2.000. Masjid buang air besar, buang air kecil, sholat, istirahat, sholat sama ya macam kalau disiapkan kontak catering dan seterusnya, tujuannya agar kita juga berinfak beribadah lainnya selain sholat dan lain-lain. Itulah katakan tadi, barang siapa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, ngapain? Ya, tentu tidak sekedar berkumpul. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, Al-Quran. Tidak cukup dibaca saja. Wa yatadarasunahu bainahum, ya, dan saling mengajarkan satu dan yang lain. Adanya kitab Allah, Al-Quran yang berbahasa Arab, untuk orang Arab memperoleh sedikit sebanyak mereka lebih paham dengan bahasa sendiri. Tapi bagi kita yang orang Arab, ya, sebagian memang belum bisa membaca teks Arabnya, sebagian tidak paham apa maksudnya atau terjemahannya, apalagi tafsir. Maka kalau berkumpul kemudian saling mengajarkan, itulah yang diharapkan, sehingga mudah-mudahan kemampuan umat Islam terhadap kitab Allah ini lebih merata dengan adanya berkumpul saling mengajarkan. Kemudian apa hasilnya? Kata Nabi SAW, illa nazzalat alaihimus sakinah. Kembali yang seperti itu, orang yang kumpul-kumpul tadi di masjid, ya, kalau tidak membaca Quran dan yang lainnya, maka berzikir, ya, maka akan turun kepadanya, ya, disebutnya illa nazal. Jadi orang yang seperti itu dipastikan, ini bahasa mudahnya, akan turun kepadanya sakinah, ketenangan. Kita mau rumah tangga di awal-awal penduduk sudah ingin sakinah, sebuah ketenangan yang sejati, bukan direkayasa, bukan dengan obat-obatan, bukan dengan hal-hal yang terlarang. Ya. Kemudian wahasiat humur rahmah, Allah meliputinya, menaunginya orang-orang yang seperti itu dengan rahmat, dengan kasih sayang dari Allah. Wa khaffathumul malaikah, para malaikat mengelilinginya. Jadi pemilik dia di 210 ya, malaikat lebih banyak. Malaikat mengelilingi orang-orang yang ada di majelis ilmu, dan jumlahnya lebih banyak dari hadir manusia di sini. Apalagi jadi satu tadi diberikan ketenangan, kedua
diberikan rahmat. Rahmat kita bahasanya rahmat ya. Rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang Allah yang tidak ada batas. Seorang Sunda tayo batas mana, sangat luas. Makanya salah satu bentuk dari rahmat Allah kadang-kadang seperti mukjizat, keajaiban. Ya, eta ayat mobil kena kecelakaan. Ya, itu sinan dalapan bisa. Ini selamat hiji orang pun pada orang bisa datang. Diselamatkan, ini bagian dari rahmat yang tidak ada batas. Kemudian yang berikutnya adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah sebut-sebut orang yang berkumpul itu. Ya, di perkumpulan ini kita disebut-sebut oleh Allah nama-nama kita. Membahas orang nama di absen hiji-hiji. Fulan hadir ke si fulan, hadir ke si fulan, hadir. Fi man 'indah disebut-sebut kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitar diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu dikenalkan tadi Pak Alki, Pak Fulan, kasar kamu lain. Maka kejadian ini sangat menguntungkan kita. Karena kita bahas tentang ruh orang yang meninggal dunia. Dalam hadis disebutkan ruh orang-orang beriman diterbangkan ke atas langit. Ya, sebelum nanti dikembalikan ke jasadnya di dalam kubur untuk diberi pertanyaan. Ya. Tentu apabila ruh pergi ke langit, berjumpa di sana dengan para malaikat dan sudah dikenali, itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Maka inilah hadis riwayat Muslim, kunci kebahagiaan bagi orang yang beriman, ya, berkumpul di majelis ilmu atau majelis zikir. Baik, Bapak-Ibu sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pembuka. Adapun kajian kita di hari Ahad, insyaallah kita tahsinul Quran atau tahsin Al-Quran, yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, sementara insya Allah dalam kondisi tidak perlu ada mushaf, ya, maksudnya tidak ada memegang mushaf pun bisa, karena kita mulai dari surat-surat pendek. Dari surat-surat pendek yang sudah berlalu adalah surah Al-Fatihah dan surah An-Nas. Kita dari bawah. Baik, karena masih ada yang sholat, kita nanti membaca Qurannya, sementara kita sampaikan dulu pelajaran. Dalam bab membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4, wa rattilil Qur'ana tartila. Wa rattil bahasanya bukan bacalah, tapi langsung wa rattil, tartilkan. Maksudnya perintahnya bukan baca saja, tetapi membaca dengan tartil. Diulang lagi, wa rattilil Qur'ana tartila. Dalam bahasa terjemahan yang biasa, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Itu bahasa terjemahan yang ikutkan Quran kita. Tapi bukan itu maksud. Dan tampilkanlah Al-Quran setartil-tartilnya. Jadi maksudnya usahakan dengan baik, usahakan dengan keras untuk bisa baca Quran dengan tartil. Nah, tartilnya apa? Dalam terjemahan kita tadi perlahan-lahan. Ya. Ya, jadi perlahan-lahan. Pertanyaannya, kalau perlahan-lahan apa pasti benar? Tidak, ya. Kadang-kadang orang baca sudah perlahan-lahan, temponya perlahan, ya, justru dalam kondisi salah. Ya, maka tartil yang dimaksud adalah bahasa mudahnya baik dan benar. Ya, baik
dan benar sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama bagaimana harus membaca Al-Quran. Nah, kaidah dalam membaca Al-Quran itu kemudian dikenal dengan ilmu tajwid. Jadi diluaskan lagi, tartil adalah membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid. Jadi kita tidak bisa mengatakan seseorang baca Al-Qurannya baik dan benar kecuali faham ilmu tajwid, kecuali pernah belajar ilmu tajwid. Oh itu, Masya Allah, imamnya bagus banget. Saya tahu dari mana bagus, bagus. Saya kadang-kadang mata sedih. Mungkin benar memang bagus, tapi mungkin tidak karena yang bersangkutan tidak tahu ada bacaan yang keliru, ada huruf yang tertukar dan seterusnya. Ya. Sedikit saja tertukar maknanya lain. Ya. Tadi imam baca qiradatan khasiin, ya. Qiradatan khasiin pakai hamzah, khasiin. Artinya hina, kerak yang hina. Jadi kaum Yahudi ya, yang melanggar aturan hari Sabtu itu dirubah oleh Allah menjadi qiradatan khasiyah, kerak-kerak yang hina. Ada kalimat lain yang mirip nanti, khasyiin pakai ain, artinya khusyuk. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi shalatihim khashi'un atau khashi'in. Dalam perbedaan kalimat, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka orang yang sholatnya khashi'un, khusyuk. Sedikit perbedaan, beda makna. Kalau kita paham, oh, dia bagus tapi salah huruf ya salah. Kalau ngomong ya, itu ilmu tajwid. Nah, apa yang menjadi pembahasan basic atau dasar dalam ilmu tajwid? Ya, sebelum yang lain-lainnya ada sedikit keterbalikan di Indonesia ini. Ya. Dalam pembahasan ilmu tajwid biasanya langsung kepada perkara yang sebetulnya kalau itu salah, terkadang tidak salah makna. Contohnya tentang bacaan-bacaan, hukum-hukum nun mati, nun sukun dan tanwin. Ujung kita diajarkan idgham, idgham, ikhfa, iqlab. Padahal kesalahan dalam bab itu tidak sampai merubah makna. Contohnya apabila ada kalimat asyhadu an la, tulisan dia asyhadu an la. Kalau kita baca asyhadu an la, dia tidak merubah makna. Kalimat min rabbihim dibaca mestinya min rabbihim, tapi kalau dibaca min rabbihim dia tidak salah makna, tetap aja maknanya seperti itu. Dan sebagainya, atau ikhfa yang harus sama, ya. Minkum pastinya dibaca minkum. Kalau itu tidak dilakukan, itu tidak merubah makna. Ya, kita dikenalkan itu dulu, dan itu kerepotan karena memang sebagian kita tidak berminat sehingga belajar tajwid menjadi rumit, menjadi susah. Karena memang tidak ada yang minat ya Allah. Baik, adapun semestinya kalau lain belakang kata orang Arab Indonesia sebagian huruf-hurufnya berbeda cara mengucapkannya. Di kita huruf S hanya satu S. Arab ada 3, 4 ya. Ada fa, ada sa, ya, ada sya, ada su. 4 huruf terkait S itu beda cara mengucapkan. Nah, kalau tidak diteliti dipelajari, sebagian orang tidak bisa bilang asyhadu.
shin. Sebagian orang tidak bisa nasa, sa, nggak bisa gitu. Ya. Dan disitulah letak kesalahan terbesar dalam membaca Al-Quran, tatkala kesalahan pada pengucapan huruf-huruf. Al-Fatihah pastinya alhamdulillah dibaca alhamdulillah, beda makna. Baik, maka pertama dalam bagaimana membetulkan bacaan Al-Quran adalah mesti seseorang mengenal makharijul huruf. Makharijul huruf apa itu? Tempat-tempat keluarnya huruf. Ustaz, bukannya semua ucapan keluar dari mulut, ya dari mulut, tapi sebelah mananya. Ya. Maka kemudian muncul dalam teori ilmu tajwid makharijul huruf. Di mana huruf ini keluar, di mana huruf ini keluar. Nah, dengan mengenal itu, satu huruf yang mirip ternyata beda cara mengucapkan, dan dengan mengetahui tempatnya benar-benar beda hasil ucapannya. Ya. Dan ini bukan teori yang mengada-ada. Jadi para ulama tajwid merumuskan ilmu tajwid itu bukan mengada-ada, melainkan berdasar kepada penelaahan terhadap kebiasaan dan bagaimana kodratnya atau alamiahnya manusia mengucapkan huruf. Saya contohkan, dan ini ada gunanya untuk terapi beberapa orang yang tidak bisa mengucapkan huruf tertentu. Contohnya, kita punya anak tidak bisa mengucapkan perlu, cadel, atau bapak-bapak ibu-ibu yang ada yang cadel. Ya. Kalau tidak tahu tentang huruf, dia nggak bisa betul itu, susah. Nanti mohon maaf sampai mati tetap cadel. Ya. Nah, setelah mempelajari ilmu tajwid, nanti akan diketahui bahwa huruf itu keluar dari ujung lidah. Pusat huruf ro itu di ujung lidah yang bergetar. Jadi kalau orang cadel, urus aja tuh ujung lidah. Yang terapi ujung lidah sering diketar-ketarkan ujungnya. Nah, kalau tahu itu, insya Allah orang yang cadel lama-lama sembuh. Baik. Jadi makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf yang 28 huruf hijaiyah dari hamzah sampai ya. Sebagian tempatnya sama, sebagian tempatnya berbeda. Ya, kalau perlu bukti bahwa huruf itu ada tempatnya, kita contohkan dengan huruf yang kelihatan kalau diucapkan. Huruf ba. Huruf ba dalam bahasa Indonesia B. Ya. Huruf ba itu keluar pada dua bibir. Ya, sepanjang masih punya bibir, orang bilang ba, bibu, ba, pasti bisa. Bentes. Ya. Oleh karenanya, setelah tahu nanti jadi mudah. Kalau ada kata kesalahan. Ya. Kemudian bagaimana membuktikannya? Ya buktikan saja, coba ab. Ya, kalau ab mati pasti maksudnya ngumpul jadi nutup ab. Itu berarti di situ tempatnya ba. Sekarang buktinya apa kalau itu tempatnya ba? Coba aja di petok dan di petok di mana itu. Kayak ini dia besar bibir kita, salah satu ba nggak bisa bilang ba nggak bisa, nggak akan benar keluar ba kalau bibir kita dirusak salah satunya, apalagi dua-duanya. Nah, maka ya mohon maaf, nanti ada sebagian orang dulu banyak bibir suntik. Ya, bibir suntik itu bagi dia hanya huruf-huruf yang keluar di bibir saja mestinya yang tidak bentes, yang lain harusnya bentes karena tidak ada urusan dengan bibir. Tapi kebanyakan dulu orang-orang yang bibirnya sulit, mohon maaf, semuanya nggak jelas. Padahal kalau tahu teori makharijul huruf
huruf ini nanti orang-orang yang sumbing dia mestinya hanya tidak jelas mengucapkan huruf-huruf yang keluar pada bibir. Ada 4, ba, wa, ma, dan fa. Fa ada teorinya tapi intinya ada di bibir. Ba, wa, ma, fa. Ya, yang fa ini ada teori sendiri tapi tetap dikategorikan huruf yang keluar dari bibir. 4 ini sisanya dia mestinya mengucapkan dengan jelas karena kebanyakan huruf keluar pada lidah. Jadi huruf la, huruf na, huruf o mestinya jelas. Coba saja kita dipendot salah satu bibir kita, na, ya, nah. Kemudian ro, za, sa, keluar semua. Meskipun bibirnya dirusak atau yang tadi pada rumah ada teknikan bibirnya sumbing, dan ini pun masih cukup lama walaupun dia sudah dirapat, ya. Itu untuk melakukan agak lama karena itu tadi kebanyakan orang tidak mengetahui teori makhrajul huruf. Baik, sampai di sini jadi jelas bahwa bunyi setiap huruf itu pusat keluarnya ada di sebelah mana. Kita sudah buktikan dengan ba tadi, ya. Maka nanti ketika kita a, ba, ta, pastikan keluar dari tempatnya masing-masing, dan kalau masih ada yang salah tinggal dibetulkan tempatnya, ya. Baik, tidak perlu semuanya dipelajari karena sebagian bunyi huruf sudah sama. Ya, contohnya huruf sin dengan huruf s Indonesia sama. Tidak tahu makhrajnya nggak apa-apa. Ya, salam sama dengan salam bahasa Indonesia. Huruf L sama. Ya. Kemudian R juga sama. Tidak tahu makhraj tidak apa-apa. Jadi sebagian huruf saja yang harus diketahui makhrajnya. Baik. Hari ini kita sampaikan 3 huruf ini wajib diketahui makhrajnya, wajib dikeluarkan sesuai dengan aturannya, aturan makhraj itu. Huruf apa dia? Huruf lam, huruf lo, huruf sa. Lam, lo, sa. Di mana makhraj dia? Ujung lidah. Kalau ini lidah kita ada ujungnya. Kemudian dengan gigi seri atas, ini gigi seri atas. Kita ibaratkan gigi kita 2 di tengah-tengah yang di atas namanya gigi seri atas. Ya. Sanakul ulya, ya, gigi seri atas. Ujung ketemu ujung. Jadi huruf tadi lam, lo, dan sa itu ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas. Ini harus begini. Kalau tidak begini tidak akan bunyi, atau bunyinya pasti salah. Tapi untuk 2 huruf lam dan lo, posisi lidah begini dengan kondisi bergetar. Tidak boleh bunyi tesis. Sa, si, nggak boleh tesis. Huruf lam dan huruf lo tidak ada hemes, tidak desis, yang bergetar. Al, il, posisi lidah nggak boleh kemana-mana. Al, il, ya. Kemudian la, li, lu, ya. Nanti prakteknya kita al-laji jauh-jauh, al-lazim jauh-jauh, kebanyakan pada salah karena tidak tahu teori. Jadi la, li, lu. Apa bedanya dengan lo? Lidahnya sama, hanya digemakkan. Lu, li, lu. Kalau bahasa Sundana, la mah cempreng, lo mah agem. Zat hurufnya eta ini. Lam, li, lu. Itu lam dengan lo. Coba aja pindahkan lidahnya sedikit geser ke atas.
nggak bunyi lagi. Ya. Paling ke bawah sama sekali ada bunyi. Ya. Jadi di situ ulang tipis, ulang suaranya sama, suara ulang. Ya. Makanya belajar harus tetap lakukan atau nanti lihat videonya, lihat giginya. Ya. Yang ketiga sama lidah di situ. Dan kita ingatkan huruf ini tidak diwakili dengan TSA, tidak mewakili, membingungkan. Dalam bahasa Indonesia kalau ada sa ditulis apa? TSA. Sebagian orang tesan aja gitu, bukan tesan, tapi dia adalah S sama dengan S biasa, hanya tempat lidahnya yang beda. Kalau sin, sa, relax di bawah, fa naik ke atas. Bunyikan S dengan posisi ujung lidah di atas, gigi sen. Fa, fa. Jadi bunyi S-nya itu nampak jelas. Ya. Fahadis, ya. Fahadis, ya. Bunyi untuk nampak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi mencetus seorang sudah ngaji harus sa itu adalah huruf sin yang lidahnya naik ke atas, ujung lidah naik ke ujung gigi jari atas. Jadi ingat tadi ini makhraj huruf 3 ini wajib tahu, wajib dipraktekkan sesuai dengan kaidahnya. Kalau tidak, hurufnya nggak bunyi atau bunyi lain. Ya, sa, ya ujung ketemu huruf. Coba sama-sama. Sa, lagi sa, kasar sekarang. Si, toma sekarang. Nah, kalau belum terbiasa keluar dari sini sampai rumah safifu sampai loncer, maksudnya nggak bisa salah lagi. Kemudian la juga salah, bal, senyum kalau tak cempreng, bal dalam Al-Quran siratal ladzina dzunubana, ya, dzalika dza. Kalau dzu itu kalau fathah gampang karena ya, ada o-nya seperti ada o tapi bukan o, ya. Yang dibuat kalau qasamallahu padahal ini sering diucapkan Shadaqallahul azim, azim. Kalau azim itu tentukan, atau astaghfirullahalazim, zim mestinya bunyinya zim, azim itu ya. Jadi intinya zo dengan zal beda sifat, makhrajnya sama. Ujung lidah, ujung gigi di atas diantel ke, ditempel ke tangan tanpa desis. Tidak ada nafas, dia bukan golongan huruf khams, ya, yang ada nafas dua, apalagi dengan desis nanti kejauhan salahnya. Ini kalau orang tidak tahu seperti ini, subhanallah, alif lam mim zalika, maksudnya ini dari salah ya. Dari sinilah fungsi pembelajaran ilmu. Yang pertama masalah baik itu tadi waktu itu kan tempat keluarnya huruf. Jadi mendeteksi seseorang salah
adalah dengan tahu makhrajul huruf. Kalau ada orang salah membetulkannya, kasih tahu tempatnya. Seorang salah kan, ini itu cara membetulkannya. Kalau seperti yang dilatih dari anak-anak tidak ada kesulitan. Tapi kalau belajar sudah pernah, siap-siap kesulitan. Ya. Jadi kalau saya tanya Ustaz, belajar Quran yang baik itu berapa lama? Ya, untuk pertemuan sepekan tadi 5 tahun. Untuk pertemuan sepekan 2 kali selama 1,5 jam, ya, untuk usia-usia kita yang dari awal nggak mengenal seperti ini 5 tahun itu kadang-kadang belum selesai. Kenapa? Sulit merubah kebiasaan yang sudah salah dari kecil. Itu masalahnya di situ saja. Ya, maka apalagi yang tidak pernah belajar. Ya, lagi bahwa bacaan Al-Quran kita lebih sering kita baca diperdengarkan langsung kepada Allah, bukan kepada sesama kita. Maka tentu memperbaikinya sangat diperlukan. Baik, kita akan baca surah Al-Falaq. Ya, pembacaan Quran itu khususnya bagi ibu-ibu, ya, itu bisa dengan melihat mushaf dan tidak melihat mushaf. Buku ya kita hanya langsung satu. Jadi tidak boleh ada pertanyaan lagi, Pak Ustaz, boleh nggak ibu-ibu haid baca Quran? Ya, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya boleh nggak pegang Quran? Kalau baca bebas. Ya, tidak ada yang tidak memperbolehkan. Terus kumaha? Yang kalau lagi haid, kalau ragu-ragu mengambil buku tidak boleh pegang Quran, baca Qurannya kumaha? Dihafal, baca hafalan. Kalau hafal tidak boleh juz kan sambil lain. Ya, yang repot hafalannya nanti Anda hafalan nanti kelasnya yang tahu ini kurang begitu. Ya, maksudnya begitu. Jadi khilaf tentang baca Quran bagi para ibu bukan pada bacanya, tapi pada pemegang mushafnya. Ya, ada pendapat yang tidak memperbolehkan, ada yang boleh. Pegang pendapat yang tidak memperbolehkan pegang Quran dan masalah, tetap bisa baca Quran dengan cara hafal. Dan hafalan yang dihafal itu mesti benar sesuai dengan yang tertulis dalam Al-Quran. Jadi belajar Quran baik benar itu bukan baca itu. Pokoknya apa yang kita ucapkan dari Al-Quran, melihat tidak melihat benar. Ya. Maka kalau tingkatan mengajar seperti saya, tidak boleh lagi mengajarkan Al-Quran An-Nas Al-Falaq dengan melihat. Ya. Harus dengan tidak melihat dan dipastikan cocok dengan yang melihat huruf-hurufnya. Ya. Baik, surah Al-Falaq. Yang pertama dimulai 3-4 surat pendek. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun diawali dengan tul. Diawali dengan tul 4-4-nya. Yang tul itu dengan qaf. Beda tul dengan kul. Kul bahasa Indonesia, bahasa Inggris kul itu kaf. Tapi tul dalam bahasa Arab menggunakan qaf. Artinya katakanlah, ul katakanlah. Dan ini mesti dibenarkan karena ada yang mirip. Jadi bahasa Arab itu tidak semuanya ada yang mirip. Nanti ada yang mirip persis. Beda huruf saja. Contohnya tul dengan kul. Tul katakanlah, kul makan. Dengan qaf artinya katakanlah, dengan kaf artinya makanlah. Nah, karena ada yang mirip, maka yang ul atau yang kul mesti dibetulkan. Karena kalau beralih kepada yang satunya berarti salah makna secara otomatis. Ya. Nanti ada yang tidak ada yang mirip. Ya. Misalkan kalimat nama-nama ya, nama-nama Nabi begitu ya, Nabi Musa itu nggak ada mirip, jadi salah sedikit Nabi Musa lah difahami. Ya. Nah, tapi kalau ada yang mirip, ada misalkan kalimat Ali dan Ali. Ali itu pedih, Ali itu maha mengetahui, ini mirip.
beda ain dengan hamzah, yang ini wajib dibenerin, kalau enggak salah makna nanti. Tapi nanti ada yang lain yang tidak ada kemiripan, maka salah juga, jadi difahami lah kalimatnya karena hanya satu-satunya ya. Baik, pada Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Kafirun diawali dengan qul, dan kebanyakan qul dalam Al-Quran menggunakan qaf. Nanti ada kaf, bentuknya lain sama kulu washrabu, kulu itu kaf, makanlah, minumlah ya. Nah, itu bentuknya ku tapi biasanya panjang, kulu washrabu bil rizqi dan seterusnya. Itu beda kaf dengan qaf, maka ya PR kopiu huruf qaf ya. Kalau Indonesia-nya qiu ya. Baik, setelah saya bisa diikuti ya. Baik, pelan-pelan, keras-keras ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pembelajaran khusus setelah saya kemudian diikuti barang-barang, kemudian satu-satu dicek mana yang belum tepat itu dibetulkan. Baik, ayat 1 ya. Di sana ada qaf, di belakang pun ada qaf ya. Qul a'udzu, yang tadi la, lu, baju zu tapi lu. Qul a'udzu birabbil bukan birabbil, kebanyakan birabbil rabbi, zu birabbil falaq, qaf mantul, hukumnya qaf ya. Qul a'udzu birabbil falaq, enggak. Qul a'udzu birabbil falaq. Berikutnya min syarri, nun ketemu sin ikhfa, tahan tidak tergesa-gesa, ada gunnah. Kemudian shin bunyi sya, min syarri seperti syaitan, minas syaitan, min syarri kencang, bukan sari tapi syarri. Saya ngajar jadi kebanyakan pada kesulitan sari syarri, sampai digini-gini sama saya syarri ya. Min syarri ma khalaq, silakan. Min syarri ma khalaq, itu khalaq. Wa min syarri, sama tadi kan sudah. Wa min syarri, berikutnya wa min syarri itu ya. Wa min syarri bukan tapi bergetar tenggorokan kita. Wa min syarri ghasiqin, qaf juga hurufnya, hati-hati, bukan ghasiqin, ghasiqin idza waqab, enggak. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ini ayat berikutnya kerepotan kebanyakan, ada tertahan dulu di sini. Wa min syarrin, setelah syarrin, setelah menahan tahan juga. Wa min syarrin, tahan naf juga tidak, nafa bukan nafa. Wa min syarrin naffatsa, ini yang tadi kan naffatsa, tidak boleh sembarang nafasa naffatsa fil 'uqad. Wa
min syarrin naffatsati fil 'uqad. Maka wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, terakhir gambar. Wa min syarri sana hasidin bukan hasidin, hasidin hurufnya hasan ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini seperti itu. Pak Ustaz itu kan pelan-pelan, ayo cepat-cepat kumaha sama. Ya. Jadi belajar perlu pelan-pelan. Ini tahapan belajar. Kalau model kita punya bacaan, ya untuk yang sholat 2 rakaat semenit setengah, sholat 2 rakaat semenit setengah bayar, itu mesti bacaan ya seperti musik kereta cepat. Itu cepat banget. Apakah dengan kaidahnya sama-sama? Ya, tidak boleh beda. Ya, saya contohkan dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jangan minta lebih cepat dari itu, pasti nggak jelas, pasti nggak karuan, dijamin banyak salah. Itu tadi sudah lebih cepat, tapi kalau lebih cepat dari itu biasanya tingkat kesalahannya tinggi ya. Dan ini perhatian kita tuh, sekali baca Quran itu apalagi kebanyakan dibaca cepat-cepat, belajar belum selesai baca Quran dulu, jangan pelan-pelan. Nah, ini kehati-hatian kita menyempurnakan ibadah kepada Allah. Allah sudah sempurna memberikan kepada kita banyak hal, dan kita kok caweran kepada Allah. Jangan, kita serius dengan hidup kita untuk kehidupan yang lebih panjang di akhirat. Yang kayak gitu aja. Kalau di masjid ini, insya Allah ini setiap akad ya, jadi kalau yang akan berminat mangga maju. Yang seribat-seribat silakan cari pembelajaran dari tempat yang terdekat ya, di tempatnya sana sini ada sholat. Kalau nggak ada bikin majelis, bahaya umat Islam dan baca Quran nggak beres dan seterusnya. Baik, kita mengenai sedikit syuruk ini 5:14. Jadi 10 menit ke depan kita selesaikan, sehingga setelah majelis kita langsung bisa sholat syuruk. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah perintah Allah pada Nabi Muhammad untuk menyampaikan masyarakatnya, kaumnya juga untuk membacanya. A'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada Tuhan al-falaq, waktu subuh, yang menguasai waktu subuh. Maksud apa kita berlindung kepada yang menguasai waktu subuh? Ini surat digunakan untuk perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Kalau An-Nas itu kita minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang langsung masuk ke dalam hati kita, berupa godaan-godaan untuk berdosa, untuk maksiat dan lainnya. Jadi kita minta agar Allah melindungi hati kita. Ini dia surah Al-Falaq. Kita minta perlindungan dari Allah dari perbuatan orang lain yang hendak mencelakai kita dengan bantuan bangsa jin, dengan bantuan setan. Maka jangan tidak percaya ada santet, ada pelet, ada. Itu semua orang pakai dengan bantuan
jin. Ya. Jadi bukan seperti yang ditunjukkan oleh pesulap merah. Orang tidak mempan pakai pisau itu karena dua sisi pisau yang berbeda. Yang satu tajam, satu tumpul. Yang digerakkan adalah tumpul bukan. Itu memang ada orang benar-benar dia tidak mempan dengan senjata tajam, bahkan dengan pisau. Ya. Tetapi bukan karena karomah itu mah, karena bangsa jin yang membantunya dengan sihir dan seterusnya. Nah, kita minta dikirim orang perutnya menendung. Memang benar ada. Sebagian memang tipuan, ada yang ditunjukkan itu, tapi sebagian ada telur dikirimkan benda-benda yang tajam masuk dalam perut. Itu semua perbuatan sihir, termasuk sihir untuk membuat wanita terpikat di kita disebut peret. Itu ada, dan kita wajib untuk melindungi keluarga kita. Ya, bayangkan ibu anak kita sudah dirusakkan, ya, dia cantik, sudah belajar, sudah bekerja dan lainnya, berarti pakai orang masih bagus kalau orangnya baik. Ya, kalau kita tak repot, itu tidak ada seperti itu. Nah, apabila kita memahaminya, maka di antara perlindungan dari hal seperti itu yang membaca surat ini sering-sering. Maka dia perintahnya kita setelah sholat membaca, pagi hari baca, sore hari baca, dan seterusnya. Sebelum tidur membaca. Ya. Berlindung kepada Allah dari yang menguasai makhluk syukur. Min syarri, dari kejahatan man khalaq, seluruh yang diciptakan olehnya, seluruh makhluknya. Apapun yang diciptakan oleh Allah di zaman seperti sekarang, apalagi bisa membuat manusia celaka. Ya. Kita selamat dari perang, tapi tidak selamat dari dicocok lagi. Dan kita ada berbahaya. Jangan salah. Kita tidak digigit ular, tapi ternyata nyamuk lebih berbahaya dari ular. Dan seterusnya. Virus apalagi. Itu semua ciptaan Allah. Ya, jadi kalau kita berlindung dari kejahatan seluruh ciptaan Allah, apapun itu, bisa jadi orang lain karena kita nggak kenal. Macam-macam penyakit juga. Wa min syarri ghasidin idza waqab, dan dari keburukan kejahatan malam apabila telah dilakukan kita. Kejahatan pada umumnya zaman sekarang terjadi kapan saja, tapi umumnya malam, termasuk pencurian. Jadi kenapa kita bahas surat ini sebelum tidur? Ya, di rumah sudah dikunci, gerbang sudah dikunci, malah mau diminta. Ya, jika ada selesai. Nah, tapi dengan berlindung kepada Allah dari kejahatan malam itu, bisa jadi maling sudah berencana, Allah menggagalkan semua. Nah, ini mau penting bisa surat ini untuk perlindungan ini. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini yang tadi di awal, tujuan utama surat ini melindungi diri dari perbuatan orang lain dan dari kejahatan an-naffatsat, perempuan tukang sihir. Ya, disebut perempuan berarti tidak ada penyihir laki-laki, tapi inilah agama kita tahu bahwa profesi penyihir itu dulunya perempuan. Maka dalam dongeng itu nggak ada kakek sihir, ini yang ada nenek sihir. Karena an-naffatsat pada zaman itu perempuan yang mengerjakan. Ya, fil 'uqad, yang meniup-niup pada kufur. Maksudnya praktek sihir pada masa itu sangat konvensional. Ya. Tidak seperti sekarang, ya, berkembang. Jadi sekedar meniup-niup pada tali kufur itu talinya. Ditiup-tiup, kalau tali lepas berarti sihirnya bekerja. Ya. Dan ini memang biasanya dilakukan pada waktu subuh. Jadi tadi di awal kita berlindung kepada Allah memilih waktu subuh. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari perempuan-perempuan penyihir yang meniup-niup pada kufur-kufur. Maksudnya semua tukang sihir. Kalau masalah perempuan sekarang mungkin ada
laki-laki. Kalau sekarang penyihir laki-laki bukan penyihir tapi membah rukun. Ya, kalau di Indonesia bahasa penyihir beda, membah rukun. Kemudian berkembang menjadi orang tidak normal, para atau orang yang bodoh, ya, atau orang pintar. Sudah jelas namanya Joko bodoh. Jadi sebut orang pintar. Dirinya sendiri menamakan Joko bodoh, bukan pintar. Nah, begitu. Kita berdiri dari semua perbuatan kebaikan. Terakhir, wa min syarri hasidin, dan dari kejahatan hasid, orang yang dengki. Manusia satu pun tidak ada yang selamat dari sifat dengki. Kita siapapun punya dengki, besar kecilnya berbeda-beda, tapi tidak ada yang selamat. Semua punya kedengkian. Kedengkian itu kejahatan. Ya. Bahasa gampangnya, tidak senang melihat orang lain senang. Nggak senang aja dia lihat orang senang. Nah, nanti ada berkembang, ada yang diam di situ, sekedar tidak senang, cukup. Ya. Ada yang berkembang menginginkan kesenangan itu hilang. Jadi nanti timbul perusahaan-perusahaan yang lain. Ya. Atau yang lebih parah lagi, ingin kenikmatan dirinya hilang, pindah ke kita. Nah, terkait perkara seperti ini yang dikaitkan dengan sihir yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu memisahkan dua pasangan, satu pasangan suami istri. Ya. Apa maksudnya? Jadi ada orang yang berasal, ya, contoh, seorang majikan punya istri cantik, ya, ada pembantunya, ya, melihat hari-hari majikannya bahagia dengan istrinya, dia hasad, pengen. Nah, kalau setan masuk ke dalam dirinya, orang hasad ini akan hasid, akan mempraktekkan ida hasad, kehasadannya. Dengan cara apa? Banyak kan majikan dibunuh oleh pembantu gara-gara dia begitu. Dan yang lebih parah, dia berusaha membuat istri majikannya menjadi istrinya. Kalau sudah kemana? Larinya ke mbah. Jadi ini surat ini memang begitu kerjanya, begitu fungsinya untuk melindungi diri kita dari sebarang kejahatan yang bisa dilakukan dengan faktor utamanya adalah hasidin idza hasad. Orang dengki apabila ia dengki. Dengan kami para ustaz, kalau ada kedengkian ada. Ustaz yang laku lebih laku, ustaz yang lebih ramai jamaahnya itu, kalau kita yang ustaz gak ada pengikutnya itu suka gitu. Nah, kalau yang hasadnya dipraktekkan, dia buat macam-macam fitnah di media sosial, berusaha menjatuhkan yang bersangkutan dan seterusnya. Atau kalau dalam urusan EKM, dia berusaha untuk menghilangkan jadwal yang bersangkutan dan seterusnya. Ini berlaku di kebanyakan, dan kita penting mengetahui Al-Falaq ini, surah Al-Falaq ini diantaranya sering-sering kita baca, karena yang hasad itu bisa jadi saudara sendiri, ya, kakak kepada adik, adik kepada kakak dan seterusnya. Itu bisa merupakan hasad. Dan maka supaya tidak, ya, sering-seringlah membaca surat ini sebagai dzikir, ya, dzikir pagi, dzikir setelah sholat. Setelah sholat itu disunahkan dalam riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setelah sholat, maksudnya setelah dzikir. Anda baca itu setiap sholat fardu 5 waktu. Ya. Nah, untuk apa ini? Pentingnya kita melindungi diri kita dari sebarang gangguan-gangguan setan yang datang dari luar. Surahnya Al-Falaq. Ada pun setan yang langsung merasuk ke dalam diri kita, membuat kita pengen macam-macam berbuat dosa. Surahnya An-Nas. Ya, wasilahnya agar lebih diberikan pertolongan dengan memuji Allah dengan surat Al-Ikhlas. Ikhlas, mata-mata memuji Allah dengan surat Al-Ikhlas, lalu minta pertolongan.
Jadi baca dari atas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Disebut Al-Mu'awwidzat, Al-Mu'awwidzat, 3 surat sebagai media perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kita semoga bermanfaat dan Allah jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.